Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat, Waalaikumsalam. yang saya hormati Ibu Zuratul Fitria selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi. Dan di sini kelompok kami yang terdiri atas Muhammad Rizky Pradana Novianto, NPM 055, dan Pangeran Dega, NPM 214, Elitis Victoria, NPM 226, Karina Fasya, NPM 404, dan Freddy Afrizal Rahmadiansyah, NPM 412. Di sini kami mewakilkan untuk mempresentasikan suatu usaha jasa yang berada di lingkungan kami, yang telah kami buat mengenai transaksi yang terjadi di perusahaan jasa ini, yaitu perusahaan jasa Perfect Laundry milik Bapak Sugiono. Baik, langsung saja untuk kejadian transaksi akan dibacakan oleh Mas. Lalu dengan tepat saya persilakan. Oke, saya Freddy Afrizal Rahmadiansyah, NPM 412. Di sini saya akan menjelaskan yaitu data transaksi, jurnal umum dan buku besar. Di sini saya akan menjelaskan data transaksi terlebih dahulu. Ya, ini Pak Sugiono mempunyai usaha Perfect Laundry pada Januari 2021. Yakni transaksi pertama dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2021. Pak Sugiono memberikan uang tunai sebagai modal usaha yaitu sebesar 100 juta rupiah. Dan pada tanggal 5 Januari 2021, Pak Sugiono memberikan peralatan laundry sebesar 20 juta rupiah dan akan dibayarkan dalam waktu dekat. Oke, di sini pada tanggal 6 Januari 2021, Pak Sugiono membeli peralatan laundry sebesar 10 juta rupiah. Transaksi keempat, yakni pada tanggal 9 Januari 2021, Pak Sugiono membayar tempat sewa untuk usahanya sebesar 5 juta rupiah. Dan pada transaksi kelima, yakni pada tanggal 11 Januari 2021, yakni perusahaan menyelesaikan pekerjaan laundry pakaian sebesar 8 juta rupiah. Pada transaksi keenam, yakni pada tanggal 16 Januari 2021, perusahaan menyelesaikan pekerjaan senilai 10 juta rupiah, diterima tunai 5 juta, dan sisanya akan dibayarkan pada awal Februari 2021. Dan pada transaksi ketujuh, yakni pada tanggal 20 Januari 2021, Pak Sugiono akan membayarkan gaji karyawan untuk 1 bulan pertamanya, yakni sebesar 4 juta rupiah. Pada transaksi ke-8, yakni pada tanggal 21 Januari 2021, yakni Pak Sugiono akan membayarkan tagihan rekening sebesar 4 juta rupiah. Dan dari transaksi ke-10, yakni Pak Sugiono akan membayarkan rekening air pada tanggal 28 Januari 2021, yakni sebesar 2.500.000. Pada transaksi ke-11, yakni pada tanggal 30 Januari 2021, menerima angsuran piutang sebesar 2 juta. Dan pada transaksi ke-12, yakni pada tanggal 31 Januari 2021, Pak Sugiono akan mengambil uang tunai sebesar 1.500.000 untuk kepentingan pribadinya. Oke, kita akan lanjut ke jurnal umum. Di jurnal umum, yakni saya akan menjelaskan tentang penjurnalan keuangan Pak Sugianto pada 31 Januari 2021. Di sini pada tanggal 4 Januari 2021 kan itu terjadi penerimaan modal usaha sebesar 100 juta rupiah
mengakibatkan uang kasnya bertambah, yakni 100 juta di debit maupun di kredit. Terus kita masuk ke tanggal 5 Januari 2021, Pak Sugiono akan membeli peralatan secara utang yang akan mengakibatkan aktiva dan pasifanya naik sebesar 20 juta dalam debit maupun kredit. Oke, kita lanjut ke tanggal 6 Januari 2021, di mana Pak Sugiono juga akan membelikan peralatan-peralatan laundry sebesar 10 juta, yakni mengakibatkan uang kasnya berkurang sebesar 10 juta rupiah untuk pembelian peralatan-peralatan laundry. Oke, kita lanjut pada tanggal 9 Januari 2021, yakni beban sewa tempat, yaitu Pak Sugiono akan membayarkan sewa tempat ini sebesar 5 juta rupiah, yakni mengakibatkan uang kasnya berkurang 5 juta, yakni di debit dan di kreditnya Pak Sugiono. Oke, kita lanjut ke tanggal 11 Januari 2021, yakni Pak Sugiono penerimaan pendapatan dari pekerjaan itu sendiri, yakni sebesar 8 juta rupiah. Jadi di sini mengakibatkan uang kasnya bertambah 8 juta untuk penyelesaian pekerjaan. Jadi di debit dan di kreditnya Pak Sugiono. Oke, kita lanjut ke tanggal 16 Januari 2021, yakni terdapat penerimaan pendapatan secara tunai dan piutang, di mana terjadi penambahan di kas sebesar 5 juta rupiah dan di piutang sebesar 5 juta, jadi total pasiva modalnya yaitu 10 juta rupiah di kredit maupun di debit, total keseluruhannya. Oke, kita lanjut ke tanggal 20 Januari 2021, yakni kita akan menjelaskan beban gaji, di mana Pak Sugiono akan membayarkan uang gaji ke karyawan sebesar 4 juta rupiah. Jadi di sini akan mengakibatkan penurunan harga di kas sebesar 4 juta rupiah dan modalnya akan berkurang juga 4 juta rupiah. Seperti itu. Jadi ada pengurangan di debit maupun di kasnya. Oke, kita lanjut ke tanggal 21 Januari 2021. Yakni di sini Pak Sugiono akan membayar cicilan utang sebesar 10 juta rupiah. Nah, di sini akan mengakibatkan aktiva kasnya berkurang 10 juta dan pasivanya juga berkurang di utang 10 juta rupiah, karena Pak Sugiono akan membayar cicilan tersebut untuk membayar utang. Oke, kita lanjut ke tanggal 27 Januari 2021, di mana Pak Sugiono akan membayarkan ke rekening listrik sebesar 4 juta rupiah dan mengakibatkan aktivanya berkurang 4 juta dan modalnya pasivanya berkurang 4 juta untuk
membayar rekening listrik. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke tanggal 28 Januari 2021, di mana ini keesokan harinya setelah Pak Sugiono membayarkan rekening listrik. Di sini tanggal 28 Pak Sugiono akan membayarkan rekening air sebesar 2.500.000. Jadi aktiva kasnya akan berkurang 2.500.000 dan mengakibatkan pasifanya juga berkurang 2.500.000 untuk pembayaran rekening air. Oke, kita lanjut ke tanggal 30 Januari 2021, yakni Pak Sugiono menerima pembayaran piutang. Nah, jadi di sini Pak Sugiono mendapatkan pemasukan sebesar 2 juta rupiah dan mengakibatkan pasifanya bertambah 2 juta, dan di sini juga Pak Sugiono akan menyicil piutangnya tersebut menjadi berkurang 2 juta rupiah. Jadi di sini di pasifa modalnya tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi kan sudah ada pemasukan, terus dia akan mengeluarkan lagi di piutang. Jadi pasifanya di sini tidak ada. Oke, kita lanjut ke tanggal 31 Januari 2021, di mana ada pengeluaran kas untuk preface sebesar 1.500.000, di mana aktivanya kas akan berkurang 1.500.000. Jadi pasifanya juga akan berkurang di modal 1.500.000 untuk preface di kredit maupun di saldo. Oke, kita lanjut di jurnal buku besar. Di sini saya akan menjelaskan buku besar per tanggal 31 Januari 2021. Oke, yang pertama ada kas. Kas ini akan menjelaskan tentang hartanya Pak Sugiono, mulai dari awal modal sampai pengeluarannya. Di sini pada tanggal 4 yang sudah dijelaskan di awal bahwa Pak Sugiono akan memberikan modal sebesar 100 juta rupiah. Jadi akan mengakibatkan debitnya 100 juta. Oke, pada tanggal 6 di sini Pak Sugiono akan memberikan perlengkapan untuk usahanya, yakni sebesar 10 juta rupiah di kredit. Jadi mengakibatkan debit saldonya Pak Sugiono akan berkurang 10 juta. Jadi total saldo debit yang ada di Pak Sugiono sebesar 90 juta rupiah karena terpakai 10 juta untuk pembelian perlengkapan. Oke, pada tanggal 9 Januari 2021 di sini dijelaskan bahwa dia akan membayar sewa untuk usahanya tersebut sebesar 5 juta rupiah. Jadi akan berkurang 5 juta rupiah di bagian kredit. Jadi total keseluruhannya yaitu 85 juta rupiah. Karena yang tadi kan sudah dikurangi 10, sekarang dikurangi lagi jadi 85 juta rupiah. Oke, kita lanjut.
pada tanggal 11 Januari 2021, di mana Pak Sugiono ini mendapatkan penerimaan. Jadi mengakibatkan debitnya bertambah dan uang saldo debitnya di Pak Sugiono juga bertambah 8 juta rupiah. Jadi total saldo debit Pak Sugiono sekarang ada di angka 93 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke tanggal 16, di mana Pak Sugiono akan menyelesaikan pekerjaan 10 juta rupiah dan diterima uang sebesar 5 juta. Jadi di sini dia dapat pemasukan 5 juta rupiah karena 5 juta yang lainnya berada di bulan Februari, dibayarkan di bulan Februari. Jadi di sini keuangannya Pak Sugiono bertambah 5 juta. Jadi total debit saldo Pak Sugiono sekarang yaitu 98 juta rupiah. Oke, kita masuk ke tanggal 20 Januari 2021, yakni ada pembayaran beban gaji untuk karyawan sebesar 4 juta rupiah. Jadi di sini masuknya ke kredit berkurangnya 4 juta rupiah. Jadi total semuanya yaitu di sekarang ini adalah 94 juta rupiah. Oke, kita masuk ke tanggal 21, yaitu Pak Sugiono akan membayarkan utang kepada supplier sebesar 10 juta rupiah dan itu masuknya ke kredit dan mengakibatkan uang debit saldonya Pak Sugiono berkurang 10 juta rupiah. Jadi total untuk debit saldonya Pak Sugiono pada tanggal 21 ini adalah 84 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke tanggal 27 Januari 2021, di mana Pak Sugiono akan membayarkan rekening listrik, yakni sebesar 4 juta rupiah, yaitu masuknya ke dalam kredit dan mengakibatkan penurunan juga di saldo debitnya Pak Sugiono, yakni total keseluruhan saldo debitnya Pak Sugiono pada tanggal 27 Januari 2021 ini adalah sebesar 80 juta rupiah. Dan keesokan harinya, yaitu tanggal 28 Januari 2021, Pak Sugiono juga membayarkan air sebesar 2.500.000. Jadi 2.500.000-nya itu masuknya ke kredit. Jadi ada pengurangan lagi yaitu sebesar 2.500.000 rupiah. Jadi total keseluruhan uang saldo debitnya Pak Sugiono pada tanggal 28 Januari 2021 yaitu sebesar 77.500.000 rupiah. Oke, kita lanjut pada tanggal 30 Januari 2021, di mana di sini ada penerimaan angsuran piutang yaitu sebesar 2 juta rupiah, di mana itu masuknya ke ini debit. Jadi ada penambahan uang di situ, yakni total keseluruhannya saldo debitnya Pak Sugiono yaitu sebesar 79.500.000 rupiah. Nah, di sini ada
pada tanggal 31 Januari 2021 ada pengambilan privilege. Jadi di sini masuknya ke dalam kredit yaitu Rp1.500.000. Jadi total harta yang dimiliki Pak Sugiono selama per 31 Januari 2021 adalah Rp78 juta. Oke, kita lanjut ke piutang usaha. Jadi di sini di mana tentang ada pemasukan dan pengeluaran pada usahanya yang dimiliki oleh Pak Sugiono. Di sini pada tanggal 16 yaitu ada pemasukan Rp5 juta, yaitu perusahaan kan bisa habis menyelesaikan pekerjaannya dan dibayarkan di awal tadi sebesar Rp5 juta, dan 5 jutanya kan tadi di bulan Februari. Jadi di sini 5 jutanya masuk di debit. Jadi debit saldonya Pak Sugiono adalah Rp5 juta. Terus di bagian tanggal 30 Januari 2021 ada lagi nih piutang, tapi ini ada pengurangan yaitu sebesar Rp2 juta, karena di sini dia menerima angsuran piutang sebesar 2 juta. Jadi totalnya adalah yang dimiliki Pak Sugiono di piutang usaha ini adalah sebesar Rp3 juta. Oke, lanjut kita ke akun peralatan. Jadi di sini pada tanggal 6 yang sudah dijelaskan di awal tadi, ya ini Pak Sugiono membelikan perlengkapan untuk laundrynya tersebut sebesar Rp10 juta. Jadi di sini itu ya Pak Sugiono kan mengeluarkan duit sebesar Rp10 juta. Jadi ya itu saldo debitnya yaitu Rp10 juta. Oke, kita lanjut ke utang usaha. Nah, di utang usaha pada tanggal 5 itu adalah pembelian peralatan ini laundry sebesar Rp20 juta. Jadi itu masuknya ke saldo kredit yaitu sebesar Rp20 juta. Dan di sini Pak Sugiono membayarkan utang tersebut separuhnya Rp10 juta, dan itu masuknya ke dalam debit Rp10 juta. Terus kita jadi utang yang dimiliki Pak Sugiono itu masih tersisa Rp10 juta, dan itu masuknya di kredit saldo. Oke, kita lanjut ke modal usaha, yakni yang seperti kita tahu di awal bahwa modal usaha yang dimiliki Pak Sugiono yaitu sebesar Rp100 juta, dan itu masuknya di kredit dan di saldo kredit. Oke, kita lanjut ke brief. Di sini pada tanggal 31 Januari 2021 Pak Sugiono itu mengambil uang sebesar Rp1.500.000 untuk kepentingan pribadinya. Jadi itu masuknya ke debit dan di saldo debit sebesar Rp1.500.000.
Oke, kita lanjut kepada pendapatan jasa, di mana di sini pada tanggal 11 di sini tuh dijelaskan bahwa menyelesaikan laundry itu sebesar 8 juta rupiah dan itu masuknya di dalam kredit. Jadi total saldo kreditnya yaitu sebesar 8 juta rupiah. Dan di tanggal 16 yaitu 5 hari kemudian Pak Sugiono ini mendapatkan jasa lagi. Dia bisa menyelesaikan pekerjaannya, yakni sebesar 10 juta rupiah. Dan ini masuknya di dalam kredit. Jadi total saldo kredit yang dimiliki Pak Sugiono adalah 8 juta ditambah 10 juta, yaitu 18 juta rupiah saldo kredit yang dimiliki Pak Sugiono untuk pendapatan jasa tersebut. Oke, kita lanjut ke beban sewa. Beban sewa sini pada tanggal 9 Januari 2021 terdapat beban sewa yaitu sebesar 5 juta rupiah. Ya, ini masuknya ke dalam debit yaitu sebesar 5 juta rupiah. Jadi totalnya itu adalah saldo debitnya 5 juta rupiah. Oke, kita masuk ke beban gaji di mana tanggal 20 ini adalah Pak Sugiono melakukan pembayaran gaji untuk karyawan sebesar 4 juta rupiah di awal bulan. Jadi masuknya itu ke dalam debit dan total keseluruhan debitnya itu adalah 4 juta rupiah untuk beban gaji. Oke, kita lanjut ke beban listrik. Tadi pada tanggal 27 Januari 2021, Pak Sugiono ini melakukan pembayaran rekening listrik pada tanggal tersebut, yaitu sebesar 4 juta rupiah, masuknya itu dalam debit. Jadi total saldo debit yang harus dibayarkan Pak Sugiono itu adalah sebesar 4 juta rupiah. Oke, kita masuk ke beban air, yakni pada tanggal 28 Januari 2021. Yakni Pak Sugiono akan membayarkan beban air sebesar 2.500.000 dan itu akan masuk ke dalam debit yaitu sebesar segitu 2.500.000. Jadi saldo debit yang harus dibayarkan Pak Sugiono untuk membayar beban air sebesar 2.500.000 pada bulan Januari 2021. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Dipersilakan. Baik, di sini dengan saya Pangeran Dega, MPM 214. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo dari Perfect Laundry pada periode 31 Januari 2021. Oke, jadi di sini neraca saldo datanya kami dapat dari data akun-akun pada buku besar, yang mana isinya adalah yang pertama ada kas senilai 78 juta yang masuk ke dalam debit, lalu ada piutang usaha senilai 3 juta rupiah yang masuk ke dalam debit, lalu ada peralatan Pak Sugiono senilai 20 juta yang masuk ke dalam debit, lalu ada perlengkapan senilai 10 juta yang masuk ke dalam debit, lalu ada utang usaha senilai 10 juta rupiah yang masuk ke dalam kredit, lalu ada modal usaha senilai 100 juta rupiah yang masuk ke dalam kredit, lalu ada prive atau penarikan pribadi dari Pak Sugiono senilai 1.500.000 rupiah yang masuk ke dalam debit, lalu ada pendapatan jasa senilai 18 juta rupiah yang masuk ke dalam saldo kredit,
Lalu ada beban sewa senilai 5 juta rupiah yang masuk ke dalam beban debit. Lalu ada beban gaji senilai 4 juta rupiah yang masuk ke dalam debit. Lalu ada beban listrik senilai 4 juta rupiah yang masuk ke dalam saldo debit. Lalu yang terakhir adalah beban air senilai 2.500.000 rupiah yang masuk ke dalam saldo debit. Jadi setelah ditotal, kita karena ini neraca, maka kita akan menemukan kesamaan data, yaitu total baik debit maupun kredit adalah senilai 128 juta rupiah. Oke, kita lanjut. Oke, jadi di sini ada data penyesuaian pada akhir periode atau pada tanggal 31 Januari. Yang pertama ada perlengkapan yang sudah terpakai senilai 2 juta rupiah. Lalu ada penyusunan peralatan seiring berjalannya tahun senilai 300.000 rupiah. Lalu ada gaji dan upah akrual pada 31 Januari senilai 500.000 rupiah. Yang keempat ada gaji diterima di muka pada 31 Januari senilai 2.500.000 rupiah. Lalu yang kelima ada premi asuransi yang sudah jatuh tempo senilai 100.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah pendapatan jasa yang telah ditempatkan tapi belum ditagih atau bisa disebut piutang senilai 3 juta rupiah. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian pada periode 31 Januari 2021. Jadi di sini jurnal penyesuaian adalah data-data yang telah disesuaikan berdasarkan penyesuaian pada sheet sebelumnya. Oke, jadi semuanya di sini itu datanya pada tanggal 31 Januari atau pada akhir bulan atau akhir periode. Yang pertama ada beban perlengkapan yang mana senilai 2 juta rupiah yang masuk ke dalam saldo debit. Lalu ada perlengkapan milik Pak Sugiono yang didapatkannya senilai 2 juta rupiah yang masuk ke dalam saldo kredit. Lalu ada beban akumulasi penyusunan peralatan yang masuk senilai 300.000 rupiah yang masuk ke dalam saldo debit. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan senilai 300.000 rupiah yang masuk ke dalam saldo kredit. Lalu ada beban gaji untuk membayar para karyawan senilai 500.000 rupiah. Lalu ada utang gaji senilai 500.000 rupiah yang masuk ke dalam saldo kredit. Lalu ada sewa dibayar di muka senilai 2.500.000 rupiah yang masuk ke dalam saldo debit. Lalu ada pendapatan sewa senilai 7.500.000 rupiah yang masuk ke dalam saldo kredit. Lalu yang kelima ada beban asuransi senilai 100.000 rupiah. Lalu ada asuransi dibayar di muka senilai 100.000 rupiah. Yang keenam ada piutang jasa senilai 3 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah pendapatan jasa senilai 3 juta rupiah. Dari sini semua totalnya baik itu dari debit maupun kredit adalah senilai 8.400.000 rupiah. Jadi ini harus setara. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Elis. Sekarang setelah dijelaskan tentang penyesuaian, saya akan menjelaskan tentang neraca lajur perusahaan Perfect Laundry periode Januari 2021. Nah, tahap neraca lajur ini dinilai sangat penting karena tahap ini merupakan neraca lajur dirancang untuk mengikhtisarkan semua data akuntansi sehingga memberikan gambaran tentang laba rugi neraca sehingga neraca lajur dinilai berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah menyusun laporan keuangan. Nah, di sini ada kolom nama akun, neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, kolom laba atau rugi, dan neraca. Nah, sebenarnya kuncinya adalah kita memindahkan data yang ada dalam neraca saldo yang sudah dibahas tadi sebelumnya ke tabel neraca lajur. Nah, di sini pertama-tama ada akun kas di neraca saldo senilai 78 juta, piutang usaha 3 juta, dan perlengkapan 20 juta, utang usaha 10 juta di akun debit. Kemudian ada modal usaha di kredit senilai 10 juta. Dan ada pengambilan prive senilai 1 juta
di debit, dan pendapatan jasa senilai 18 juta di kredit, dan beban sewa 5 juta di debit, beban gaji 4 juta di debit, beban listrik senilai 4 juta juga di debit, dan beban air senilai 2.500.000 di debit. Nah, setelah kita mengetahui akun-akun yang ada di neraca saldo, kita bisa menyesuaikan di kolom ayat jurnal penyesuaian. Nah, di ayat jurnal penyesuaian ini tidak semua akun bisa disesuaikan. Hanya beberapa yang perlu disesuaikan. Yang pertama ada akun utang usaha. Nah, utang usaha ini itu senilai 2 juta di kredit. Terus ada akun beban gaji senilai 500.000 di debit. Kemudian ada akun beban perlengkapan senilai 2 juta di debit. Dan ada akun beban akumulasi penyusunan peralatan senilai 300.000 di debit. Dan ada akun utang gaji senilai 300.000 di kredit. Dan ada akun sewa dibayar di muka 500.000 di kredit. Dan ada akun sewa dibayar di muka senilai 2.500.000 di debit. Dan ada akun beban asuransi di kredit senilai 2.500.000. Ada akun beban asuransi senilai 100.000 di debit, dan ada yang terakhir ada akun asuransi dibayar di muka senilai 100.000 di kredit. Nah, setelah kita mengetahui ayat jurnal penyesuaian akun-akunnya, nah sekarang kita perlu menyesuaikan lagi ke neraca saldo disesuaikan. Nah, di sini perlu penjelasan sedikit. Jika ada penyesuaian di akun yang sudah diketahui pada neraca saldo, itu perlu ditambah atau dikurangi terlebih dahulu sebelum masuk ke kolom neraca saldo disesuaikan. Namun, bila hanya diketahui neraca saldo saja dan tidak ada penyesuaian, ataupun sebaliknya, maka bisa langsung lanjut ke kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, akun pertama yang ada penyesuaian itu contohnya perlengkapan. Perlengkapan neraca saldo ada 10 juta, kemudian ada jurnal penyesuaiannya senilai 2 juta di kredit. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini sebelum masuk ke neraca saldo perlu untuk dikurangi atau ditambah terlebih dahulu. Karena ini debit dan kredit, maka perlu dikurangi terlebih dahulu. Jadi, neraca saldo disesuaikannya itu 10 juta dikurangi 2 juta rupiah. Maka nilainya adalah 8 juta rupiah di debit. Nah, kurang lebih semua akun seperti itu. Kalau ada ayat jurnal penyesuaiannya, jika tidak ada, contohnya adalah kas senilai 78 juta. Nah, karena tidak ada ayat jurnal penyesuaiannya, maka bisa langsung dimasukkan ke neraca saldo disesuaikan senilai 78 juta juga di kolom debit. Ataupun sebaliknya, tidak ada neraca saldo, namun ada ayat jurnal penyesuaiannya, juga bisa langsung dimasukkan di neraca saldo disesuaikan. Contohnya, di akun beban perlengkapan ini. Nah, akun beban perlengkapan ini kan tidak ada di neraca saldo, maka bisa langsung, tetapi ada penyesuaian di beban perlengkapan senilai 2 juta. Itu bisa langsung disesuaikan ke neraca saldo disesuaikan. Nah, maka NSD dari beban perlengkapan adalah 2 juta rupiah di kolom ini. Nah, kemudian perlu penjelasan juga mengenai kolom laba atau rugi, itu tidak semuanya bisa masuk kolom ini. Karena hanya beberapa, yaitu akun pendapatan dan akun beban.
atau yang biasa kita sebut akun nominal. Nah, setelah kita sesuaikan di NSD, itu kita bisa disendirikan yang masuk pendapatan dan beban bisa masuk kolom laba atau rugi. Selain itu bisa masuk ke neraca atau yang akun real seperti harta, utang, dan modal bisa masuk ke akun real. Seperti misalnya pendapatan jasa. Pendapatan jasa setelah disesuaikan di NSD itu karena ini akun pendapatan maka masuknya ke kolom laba atau rugi. Senilai 18 juta di kredit itu. Ataupun sepertinya contoh harta, karena harta itu masuknya ke akun real, perlu dimasukkan ke kolom neraca. Setelah kita masukkan di neraca saldo disesuaikan ini, kita bisa masukkan ke kolom neraca. Nah, jadinya senilai 78 juta rupiah. Nah, kemudian kita bisa jumlah semuanya nih. Kita jumlah semuanya, akun yang di kolom neraca saldo, ayat penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba atau rugi, dan neraca. Nah, ini dari akun neraca saldo didapat jumlahnya senilai 128 juta. Di debit dan di kredit juga 128 juta juga. Berarti karena ini sudah balance, berarti ini sudah benar. Kemudian di akun ayat jurnal penyesuaian, setelah kita tambah, setelah kita jumlah, totalnya adalah 5.400.000. Dan di kolom kredit juga 5.400.000. Berarti ini sudah bisa dikatakan balance. Kemudian di neraca saldo disesuaikan, juga dijumlah juga. Setelah kita jumlah mendapatkan 131.400.000 di kolom debit dan di kolom kredit juga 131.400.000. Nah, kemudian kita jumlah nih kolom laba atau rugi. Didapat debit itu senilai 18.400.000 dan di kredit itu senilai 20.500.000. Nah, untuk menghitung laba atau rugi, kita memerlukan debit dan kredit ini untuk dikurangi. 20.500 dikurangi 18.400 didapat hasilnya 2.100. Maka laba yang diperoleh oleh Bapak Sugiono adalah 2.100. Maka setelah kita kurang itu, kita sudah bisa mendapatkan hasil yang balance. Kemudian setelah itu kita menjumlahkan akun neraca dan akun neraca di debit mendapatkan senilai 113 juta dan di kredit senilai 110.900. Nah, di sini kita juga bisa menghitung untuk mengetahui laba bersih Bapak Sugiono, yaitu 113 juta dikurangi 110.900. Nah, didapat 2.100. Berarti benar bahwa laba yang didapat oleh Bapak Sugiono senilai 2.100. Nah, akhirnya kita sudah bisa mendapatkan hasil yang balance di neraca juga. Seperti yang saya katakan tadi bahwa neraca lajur ini itu merupakan sebagai alat bantu untuk mempermudah menyusun laporan keuangan. Nah, sekarang kita bisa menyusun laporan keuangan dengan dipermudah oleh neraca lajur tadi. Pertama-tama kita menghitung laporan laba rugi.
Nah, dalam laporan laba rugi ini, kita bisa mengurangi akun pendapatan dan bisa mengurangi juga dan dikurangi oleh akun penjumlahan dari beban. Nah, di sini ada pendapatan jasa senilai 18 juta dan ada pendapatan sewa senilai 2.500.000. Maka jumlah dari pendapatannya adalah 20.500.000. Namun, kita juga memiliki beban-beban operasi nih. Beban operasinya diantaranya ada beban sewa, beban gaji, beban listrik, beban air, beban perlengkapan, beban akumulasi penyusunan peralatan, dan beban asuransi. Setelah itu kita jumlah ke semua beban itu dan mendapatkan hasil jumlah beban operasi senilai 17.900.000. Seperti yang saya katakan tadi, dalam laporan laba rugi ini kita bisa mengurangi jumlah pendapatan dan dikurangi oleh jumlah beban operasi. Maka didapat laba bersih Bapak Sugiono adalah 2.600.000. Kemudian kita bisa menghitung juga dalam laporan keuangan, menghitung laporan perubahan modal atau laporan ekuitas nilai. Nah, di sini kita terlibat, akun-akun yang terlibat adalah modal awal, laba bersih, sama penarikan prive. Nah, modal awalnya itu senilai 100 juta. Kemudian, laba bersihnya tadi kan 2.600.000. Dan laba bersih itu perlu dikurangi oleh akun penarikan prive. Jadi, 2.600.000 ini dikurangi oleh 1.500.000, didapat 1.100.000. Nah, jadi modal 31 Januari Bapak Sugiono adalah modal awal ditambah 1.100.000. Jadi modalnya adalah 101.100.000. Kemudian kita bisa menghitung juga tentang neraca dari perusahaan ini periode 31 Januari. Nah, di sini kita harus menyendirikan akun-akun di aktiva maupun di pasiva. Nah, akun-akun yang di pasiva itu hanya modal dan utang. Selain itu bisa ditaruh di akun aktiva. Kemudian, setelah kita jumlahkan semua, maka total aktivanya adalah 111.100.000 dan total kewajiban dan modalnya adalah 111.100.000 rupiah. Nah, setelah kita membuat laporan keuangannya, berarti ini membuktikan bahwa neraca lajur itu mempermudah untuk membuat laporan keuangan. Maka bisa disimpulkan bahwa perusahaan Bapak Sugiono Perfect Laundry ini mengalami laba bersih 2.100.000. Baik, sekarang saya kira sudah cukup. Terima kasih sama perhatikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.